أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Sya'rani tentang adab mereka orang-orang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adab di sini adalah akhlak mereka. Akhlak yang zahir dan akhlak yang batin. Naam. Kalau yang kemarin-kemarin yang kita bahas adalah hak dan kewajiban persaudaraan antara kita satu sama lain dengan kaum mukminin. Namun sekarang lebih kepada diri kita pribadi. Nah, kalau yang kemarin ada kaitannya sama saudara kita, ini kepada diri kita pribadi. Ada hal-hal yang harus kita tempuh atau kita jalankan di dalam diri kita pribadi. Sifat-sifat yang mulia, akhlak-akhlak yang agung, dan sifat-sifat yang mulia ini banyak, nggak terhitung. Sebab sumbernya adalah Al-Quran. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bukan pujian, namun menyebutkan tentang kenyataan yang beliau saksikan di dalam pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau saksikan nyata. Beliau katakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Qur'an." Sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya adalah Al-Quran, atau Al-Quran yang hidup, yang berjalan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Al-Quran yang demikian agung, ya, kita bakal saksikan ini Al-Quran hidup di dalam diri dan pribadinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Al-Quran yang hidup. Wallah Allah. Kalau kita baca, kita bakal dapetin di dalam isi Al-Quran tentang sifat-sifat mulia yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya tentang ibadur rahman. Siapa itu hamba-hamba Rahman? Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, tawadhu, enggak ada kesombongan. Hadza sifatnya Rasulullah. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang kurang ajar, orang-orang bodoh, orang-orang jahat mengganggunya, enggak dibalas gangguan dengan gangguan, enggak dibalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi dia ucapkan salam, kedamaian untukmu, dan selesai, enggak diladenin. Hadza sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Di malam hari kesibukannya sujud, qiyam. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri munajat kepada Allah. Wa hadza sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus enggak cuma itu, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, itu sifatnya tuh di dalam Al-Qur'an, hamba-hamba Rahman, mereka ketika hidup sesama manusia kayak tadi tuh, enggak mengenal kesombongan, enggak ngeladenin kejahatan orang yang melakukan kejahatan terhadap mereka. Nah, di malam hari ini sifat mereka dengan Tuhan mereka. Hati mereka bagaimana? Di malam hari itu hati mereka selalu menangis. Air mata hanyalah terjemahan apa yang ada di dalam, yang luber dari hati mereka. Nah, sehingga mereka katakan di dalam munajat mereka, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami, palingkan dari kami siksa neraka jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Siksanya tuh lama, panjang, berat. Ini doa yang mereka ucapkan melalui lisan mereka, tapi itu doa sebelum terucap oleh lisan mereka karena sesuatu yang sangat dalam di dalam hati mereka. Karena itu mereka mengadu kepada Allah. Mereka
di dalam hati mereka terdapat rasa takut yang amat dahsyat, yang amat besar kepada Allah dan kepada siksa api neraka, sehingga mereka mengadu kepada Allah. Ini hati mereka. Wa hadza sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza sifat Rasulullah. Ini baru beberapa ayat. Dan setiap ayat ada yang zahir kita fahamin, ada yang dalam maknanya. Nah, ini semuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya di dalam dirinya. Terkumpul itu semua di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini baru 1-2 ayat. Dalam Al-Qur'an berapa ribu ayat? Lebih dari 6.000 ayat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang berjalan, yang hidup. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Makanya Al-Habib Ali Habsyi bilang tentang yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengutip ucapan para penyair, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Para penyair atau orang-orang yang berusaha untuk menyebutkan tentang sifatnya Rasulullah dengan berbagai ungkapan yang indah. Kalau kita berikan kepada mereka kesempatan dan peluang berupa waktu dari sejak awal sampai hari kiamat, hanya untuk menyebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh peluang, kesempatan, waktu yang kita berikan kepadanya akan sirna semuanya, sedangkan sifat Rasulullah nggak ada selesainya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Sampai detik ini, dari sejak Rasulullah meninggal, riwayat diriwayatkan tentang beliau, tulisan ditulis tentang beliau hingga detik ini dan hingga yaumul qiyamah. Nggak ada yang selesai. Setiap generasi, setiap orang, setiap alim yang menulis hal yang baru yang mereka fahami dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna udah. Kok bisa begitu ya? Nah, bisa begitu untuk orang semacam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran, cerminan Al-Quran, Al-Quran yang hidup. Ini dia. Wah, kita lihat apa Allah bilang tentang Al-Quran. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan ya Muhammad, apabila lautan dan samudra semuanya dijadikan oleh Allah sebagai tinta, bahkan di dalam ayat yang lain Allah nyatakan pepohonan yang ada di muka bumi semuanya dijadikan sebagai pena. Untuk apa? Untuk menuliskan ya tentang firman Allah. Lanafidal bahar, lautan akan habis, sedangkan kalam Allah enggak selesai untuk diterjemahkan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an yang hidup di muka bumi. Makanya enggak ada selesainya. Nah, di sini disebut oleh Al-Imam Al-Sya'rani bahwasanya sifat dan akhlak mulia mereka enggak ada habisnya. Lautan yang enggak bertepi. Nah, kita sedikit di sini akan menyebutkan tentang beberapa adab akhlak. Tujuan kita sebutkan ini semua supaya kita ngejalaninnya. Ya jujur, sulit, nggak mudah. Tapi satu aja dari ini akhlak, kalau kita pegang, cukup dunia dan akhirat. Nggak ada di muka bumi orang yang sama kayak Nabi Muhammad SAW. Siapapun dia, nggak ada yang sama. Ini cuma satu, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Cuma satu dia. Begitu beliau wafat, akhlak beliau tuh tersebar di seluruh para sahabatnya. Ada yang mendapatkan bagian besar, ada yang sedikit, ada yang lebih sedikit. Ya, nampung semua nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa. Cuman dia tuh Muhammad SAW. Ente bakal dapetin Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, ya, sifat yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah ada di dalam dirinya, dan yang paling menonjol kelembutannya.
Bainama kita dapatin Umar bin Khattab dengan kemuliaan akhlaknya yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapatin sifat yang menonjol dari dia, keberaniannya. Cuman seindah apapun kelembutan, mesti ada ketegasan. Sehebat apapun ketegasan, kalau nggak ada kelembutan, aduh, orang kabur semua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan kelembutan yang hebat, Sayyidina Umar dengan ketegasannya, digabung jadi satu. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, jauh lebih sempurna dari itu. Ketegasan di dalam kelembutan dan kelembutan di dalam ketegasan. Allah. Allahumma shalli alaihi. Sayyidina Utsman bin Affan, rasa malunya yang luar biasa. Sampai saking besarnya rasa malu Sayyidina Utsman bin Affan, malaikat malu sama Utsman bin Affan. Nabi pun merasa malu, segan sama Sayyidina Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman setetes dari rasa malu yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ali bin Abi Thalib, waduh, pendekar yang hebat. Keberanian Ali bin Abi Thalib, ya, beliau ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cuma setetes dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang samudranya luas. Itu jagoan-jagoan sahabat, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, siapa deh pendekar-pendekarnya. Itu kalau di medan tempur, kalau udah terpojok, kemana mereka pergi? Semua berlindung di belakangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, beliau di medan tempur yang paling maju di depan. Allahumma shalli alaihi. Hingga di perang Hunain, ketika semua orang kocar-kacir dari sahabat-sahabat itu dipukul mundur oleh musuh. Tahu kenapa terpukul mundur para sahabat itu waktu? Yang jumlahnya puluhan ribu itu waktu. Hampir 20.000 prajurit. Dipukul mundur oleh orang-orang kafir. Tahu kenapa dipukul mundur? Sebab ucapan beberapa dari mereka. Apa yang mereka ucapkan? Lan nughlabal yawm bisababul gillah. Hari ini kita nggak akan terkalahkan di medan perang karena jumlah kita yang sedikit. Enggak, jumlah kita banyak. Mereka saat itu ketika bertempur di medan perang berdiri tegak, bukan menyandarkan diri mereka kepada Allah, tapi terbuai dengan jumlah yang banyak dan kekuatan. Saat itu dikalahkan mereka. Supaya kita tahu pelajaran penting. Jangan pernah kita bangga dengan jumlah. Jangan kita pernah bertumpu dengan jumlah, tapi kita bertumpu kepada Allah. Jangan pernah kita bangga dengan kekuatan yang kita miliki. Dari mana sumbernya? Balik sama dia yang pemiliknya sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Asyahid, mereka para sahabat yang jumlahnya banyak dipukul mundur, kocar kacir, semuanya kabur, hingga nggak tersisa bersama Nabi Muhammad di medan perang. Nih musuh juga ribuan. Nih semua sahabat kocar kacir, kabur, dipukul mundur, hingga nggak tersisa di barisan terdepan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali puluhan orang. Dari puluhan ribu jadi puluhan orang. Di saat genting tersebut, di hadapan Nabi ribuan orang-orang kafir yang siap memangsanya. Kalau orang kita, jenderalnya mau panglimanya langsung bersembunyi. Tapi enggak, Nabi makin maju. Enggak cuman maju, dengan suara lantang beliau mengangkat suaranya dengan lantang dan mengatakan, ana nabi wala kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Saya adalah nabi dan saya bukan pendusta. Saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Maksudnya apa? Ente ribuan kalian nih, ribuan prajurit yang ingin menyerang saya nggak sembunyi, ini saya. Ayo kemari. Allahumma shalli alaihi. Nabi turun dari kendaraannya, dari keledainya atau untanya, ngambil pasir atau kerikil di bawahnya atau pasir, beliau lemparkan di wajah musuh.
Itu waktu semua musuh, semuanya yang ribuan orang itu, mata mereka kena dengan apa namanya, pasir yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman keberanian. Apa yang dimiliki sama para sahabat Rasulullah semuanya nih sumbernya dari beliau. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi.